Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Eka Saputra dari kelas 12 DPTR 1. Saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga uap. Ya, mari kita simak video selanjutnya. Ya, pertama yaitu siklus Rankine. PLTU adalah jenis pembangkit listrik tenaga termal yang banyak digunakan karena efisiensinya tinggi sehingga menghasilkan energi listrik yang ekonomis. PLTU merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi listrik. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Kedua, energi panas uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Dan yang ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Oke, selanjutnya PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup. Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Urutan sirkulasinya secara singkat adalah sebagai berikut. 1. Pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas. Di dalam boiler ini, air dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Kedua, uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Dan ketiga, generator yang dikopel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan. Sehingga ketika turbin berputar, dihasilkan energi listrik dari terminal output generator. Keempat, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Demikian siklus ini berlangsung terus-menerus berulang-ulang. Siklus kerja PLTU yang merupakan siklus tertutup dapat digambarkan dengan diagram T strip S, temperatur strip entropi. Siklus ini adalah penerapan siklus Rankine ideal. Adapun urutan langkahnya adalah sebagai berikut. 1. A. Strip B. Air dipompa dari tekanan P2 menjadi P1. Langkah ini adalah langkah kompresi isentropis dan proses ini terjadi pada pompa air pengisi. Yang kedua B strip C. Air bertekanan ini dinaikkan temperaturnya hingga mencapai titik didih. Terjadi di LP heater, HP heater, dan economizer. Yang ketiga C strip D. Air berubah wujud menjadi uap jenuh. Langkah ini disebut vaporizing atau penguapan dengan proses isobar isotermis terjadi di boiler, yaitu di well tube, freezer, dan steam drum. Yang keempat D strip E. Uap dipanaskan lebih lanjut hingga uap mencapai temperatur kerjanya menjadi uap panas lanjut superheat vapor. Langkah ini terjadi di superheater boiler dengan proses isobar. Yang kelima E strip F. Uap melakukan kerja sehingga tekanan dan temperaturnya turun. Langkah ini adalah langkah ekspansi isentropis dan terjadi di dalam turbin. Yang keenam F strip A. Pembuangan panas laten uap sehingga berubah menjadi air kondensat. Langkah ini adalah isobar isotermis dan terjadi di dalam kondensor. Selanjutnya bagian-bagian PLTU. Ada bagian utama yang terdapat pada suatu PLTU yaitu 1. Boiler. Boiler berfungsi untuk mengubah air feed water menjadi uap panas lanjut superheat steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Yang kedua, turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar, energi mekanik. Poros turbin dikopel dengan poros generator, sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar. Yang ketiga, kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin, uap yang telah digunakan untuk memutar turbin. Yang keempat, generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya ada peralatan penunjang. Peralatan penunjang yang terdapat dalam suatu PLTU pada umumnya adalah 1. Desalination plant unit desal.
Peralatan ini berfungsi untuk mengubah air laut brine menjadi air tawar freshwater dengan metode penyulingan, kombinasi evaporasi dan kondensasi. Hal ini dikarenakan sifat air laut yang korosif, sehingga jika air laut tersebut dibiarkan langsung masuk ke dalam unit utama, maka dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan PLTU. 2. Reverse osmosis atau RO mempunyai fungsi yang sama seperti desalination plant, namun metode yang digunakan berbeda. Pada peralatan ini digunakan membran semi permeable yang dapat menyaring garam-garam yang terkandung pada air laut, sehingga dapat dihasilkan air tawar seperti pada desalination plant. Yang ketiga, pretreatment pada unit yang menggunakan pendingin air tanah atau sungai. Untuk PLTU yang menggunakan air tanah atau sungai, pretreatment berfungsi untuk menghilangkan endapan, kotoran, dan mineral yang terkandung di dalam air tersebut. Yang keempat, demineralizer plant, unit demin, berfungsi untuk menghilangkan kadar mineral ion yang terkandung dalam air tawar. Air sebagai fluida kerja PLTU harus bebas dari mineral, karena jika air masih mengandung mineral berarti konduktivitasnya masih tinggi, sehingga dapat menyebabkan terjadi GGL induksi. Pada saat air tersebut melewati jalur perpipaan di dalam PLTU, hal ini dapat menimbulkan korosi pada peralatan PLTU. Yang keempat, yaitu yang kelima, hidrogen plant, unit hidrogen. Pada PLTU digunakan hidrogen H2 sebagai pendingin generator. Keenam, chlorination plant, unit klorin, berfungsi untuk menghasilkan senyawa natrium hipoklorit NaOCl yang digunakan untuk memabukkan atau melemahkan mikroorganisme laut pada area water intake. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penggerakan scaling pada pipa-pipa kondensor maupun unit diesel akibat perkembangbiakan mikroorganisme laut tersebut. Ketujuh, auxiliary boiler atau boiler bantu. Pada umumnya merupakan boiler berbahan bakar minyak fuel oil yang berfungsi untuk menghasilkan uap steam yang digunakan pada saat boiler utama startup maupun sebagai uap bantu auxiliary steam. Selanjutnya, cool handling, unit pelayanan batubara, merupakan unit yang melayani pengolahan batubara, yaitu dari proses bongkar muat kapal, ship unloading di dermaga, penyaluran ke stok area sampai penyaluran ke bunker unit. Yang selanjutnya ada ash handling, unit pelayanan abu, merupakan unit yang melayani pengolahan abu baik itu abu jatuh bottom ash maupun abu terbang fly ash dari electrostatic precipitator hopper dan SDCC submerged drag can conveyor pada unit utama sampai ke tempat penampungan abu asfalai. Tiap-tiap komponen utama dan peralatan penunjang dilengkapi dengan sistem-sistem dan alat bantu yang mendukung kerja komponen tersebut. Gangguan atau malfunction dari salah satu bagian komponen utama akan dapat menyebabkan terganggunya seluruh sistem PLTU. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.